Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Assalam rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya sehingga pada petang hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis kita, yakni majlis membaca kitab Masail Jahiliyah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan membaca pembahasan yang selanjutnya, sekali lagi kami ingatkan, marilah kita luruskan lagi niat kita. Niat kita dalam bermajlis kita. Kita bermajlis ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan kita, menghilangkan ketidaktahuan kita terhadap agama ini, terhadap ilmu agama ini. Benar-benar diniatkan karena mencari ilmu. Semoga menjadi salah satu dari orang-orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga perlu bagi kita untuk meluruskan niat kita benar-benar untuk mencari ilmu agama ini. Dan boleh dengan niat yang lainnya juga, yang bisa menambah pahala bagi kita. Seperti apa? Niat dalam rangka untuk menunggu waktu sholat setelahnya. Dalam rangka menunggu waktu sholat Isya. Maka orang yang menunggu waktu sholat, maka terhitung dalam keadaan sholat, maka akan bernilai pahala, bahkan para malaikat bersolawat kepadanya. Dan niat-niatan yang lainnya, jangan sampai walaupun cuma hadir saja dengan tanpa ada niat, bisa jadi Allah Ta'ala membukakan hatinya, membukakan
pintu hidayah bisa sampai kepadanya yang sebelumnya tanpa niat. Ya, ya. Bahkan banyak juga para ulama yang rahimahumullah, mereka yang dulunya belajar mendatangi majlis ilmu bukan karena niat ikhlas. Banyak terjadi, banyak dalam riwayat-riwayat mereka, dalam kisah-kisah mereka. Awal kali datang majlis ilmu bukan karena menuntut ilmu, kadang karena temannya. Pastulan akhirnya ikut juga ngaji. Kemudian Allah bukakan pintu hidayah. Allah jadikan apa? Keikhlasan dalam dirinya setelahnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita buka apa? Buku kita di halaman yang ke 128 di masalah yang ke-33. Ya. Masalah ke-33. Tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Tanaqud, kontradiktifnya mereka. Kalau dalam terjemahan kita, inkonsistensinya mereka. Tidak konsisten mereka ini. Orang-orang jahiliyah tidak konsisten dalam penetapan dan pengingkaran. Dalam penetapan dan pengingkaran. Ya. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa ini penetapan dan pengingkaran. Mereka tidak konsisten. Berkata penulis di sini, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama falu fi hajjil baiti. Faqala ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Pengingkaran mereka orang-orang jahiliyah, pengingkaran mereka orang-orang jahiliyah terhadap apa yang telah mereka tetapkan sendiri, merupakan agama mereka. Ya, mereka sudah menetapkan itu agama mereka. Tapi mereka apa? Mengingkarinya. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tidak ada yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ya. Orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka mengaku bahwasanya mereka ini di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Orang-orang jahiliyah, termasuk Yahudi dan Nasara juga. Ya. Mereka apa? Menetapkan dirinya ini di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa? Disebutkan di sini kama fa'alu fi hajjil bait, ya, sebagaimana mereka melakukan di dalam haji di Baitullah, ya, dalam Baitullah. Ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kiblatnya diganti, ya, kiblatnya diganti. Yang sebelumnya di mana? Kiblatnya di Baitul Maqdis. Kemudian dirubah menjadi apa? Ka'bah. Kiblatnya menuju Ka'bah. Ya, semakin benci, semakin benci. Dan dijelaskan di dalam syarah yang lainnya, yang mungkin yang diinginkan penulis di sini maksudnya yakni haji. Haji yang terjadi, haji ini apa? Syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Ya. Mereka wukuf di Mina, wukuf di Muzdalifah dan di Arafah. Ya. Tetapi ketika ada syariat Islam datang, kemudian ada apa? Wukuf di Arafah, maka mereka apa? Orang-orang jahiliyah ini, orang-orang Quraisy ini apa? Mereka tidak mau.
Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka cuma apa? Di Mina, Musdalifah, kemudian balik lagi. Tidak mau di Arafah. Padahal ini termasuk milahnya Nabi Ibrahim. Hajinya Nabi Ibrahim, ya ada wukuf di Arafah. Ya. Tapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau mengikuti. Karena apa? Ajaran ini datang lagi dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini inkonsistensinya mereka orang jahiliyah. Mereka menetapkan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi apa? Mereka tidak mau berhaji sebagaimana caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Ya. Ini salah satu di antara contohnya yang terjadi pada mereka orang jahiliyah. Kita baca penjelasan dari Al-Syarih di sini. Al-Yahudu yadda'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, walakinnahum lamma huwilat al-qiblatu ila al-Ka'bah allati banaha Ibrahim ankaru hadha ghayatal inkar wal iyadu billah. Orang-orang Yahudi dari kalangan orang-orang jahiliyah, mereka mengaku bahwa mereka ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika kiblatnya dirubah ke Ka'bah, yang Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau berkiblat ke Ka'bah. Padahal Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pondasinya. Dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di awalnya mereka mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, ini inkonsistensinya mereka. Mereka sangat mengingkarinya. Mereka sangat mengingkarinya karena mereka tidak mengakui adanya Ka'bah. Tidak mengakui adanya Ka'bah. Wala bil hajjil ladzi huwa min din Ibrahim wa yakfuruna bitawajjuh ilal qiblah wa hum ya'lamuna anna hadha huwal haq. Dan juga mereka tidak mengakui haji yang merupakan salah satu dari ajarannya agama Ibrahim. Ya, ada pemenggalan penerjemahan. Mereka tidak mau mengarahkan dirinya ke kiblah di Ka'bah. Padahal mereka mengetahui bahwasannya itulah al-haq, itulah yang benar. Wa annal Ka'bah hiya kiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan wa anna Ibrahim huwa alladhi assasa hadzal baita wa banaha bi amrillahi azza wa jalla. Dan sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang membuat pondasi terhadap rumah ini, Ka'bah ini. Dan dia yang telah membangunnya dengan perintah Allah azza wa jalla, membangun pondasi ini atas perintah Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baita, dan ketika kami tempatkan untuk Ibrahim tempat di Ka'bah, al-bait, ya Baitullah, yakni Ka'bah. Ini kontradiktifnya mereka orang-orang jahiliyah. Mereka mengaku beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mereka menolak, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga jamaah rahimakumullah, banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menolak, mengingkari apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengingkarinya.
Contohnya apa? Contohnya yang paling apa? Yang paling fundamental, yang paling asasi sekali, yakni tentang kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Apa maknanya? Tidak ada, tidak ada yang disembah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Tetapi banyak dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka mengatakan apa? Maknanya bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Sekedar itu saja. Sehingga muncullah orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka apa? Katakan itu muslim. Selama dia masih meyakini yang menciptakan itu hanya Allah, tetap muslim. Ini konsekuensi dari makna yang keliru dari awalnya. Padahal apa? Makna dari kalimat la ilaha illallah tidak ada yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya kalau ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat itu batal. Syahadat la ilaha illallah dia batal karena dia telah menyembah selain Allah. Ya. Adapun mereka yang meyakini makna la ilaha illallah sekedar tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang menghidupkan, yang berikan rezeki kecuali Allah Ta'ala, maka mereka orang yang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, ya berarti tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah karena tidak bertentangan dengan kalimat tersebut. Ya. Padahal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau orang-orang Quraisy untuk mengatakan la ilaha illallah, orang-orang Quraisy mengatakan apa? Mereka tidak mau. Kenapa? Kenapa orang Quraisy tidak mau membaca kalimat la ilaha illallah? Mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah dia ini Muhammad ini akan menjadikan sesembahan itu hanya satu saja, kata mereka. Padahal kebiasaan orang Quraisy kan menyembah banyak berhala, bermacam-macam berhala yang mereka sembah. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia ingin menjadikan sembahan satu saja? Sembahan itu cuma satu saja. Ya. Mereka orang-orang Quraisy paham terhadap makna itu, sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena konsekuensinya dia harus menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada berhala, kepada pohon, kepada kuburan, dan seterusnya. Ya. Ini konsekuensinya. Adapun yang terjadi di zaman sekarang, mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tapi mereka apa? Banyak yang berdoa kepada yang katanya orang soleh yang sudah meninggal. Mereka mendatangi kuburan untuk bertabarruk, mencari keberkahan. Mereka tawaf di kuburan, keliling-keliling kuburan, dan seterusnya, mencari menyampaikan hajatnya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang soleh ini. Ini yang terjadi ketika salah dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Ini yang kekeliruan yang fatal. Adapun di dalam masalah furu', dalam masalah yang ada khilafiyahnya, banyak sekali yang sangat nyata, yakni masalah fikih itu agak rentan. Yakni masalah cadar bagi wanita. Hukum cadar bagi wanita. Bagaimana sekarang orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, bagaimana melihat orang ini bercadar? Padahal silang pendapat di kalangan para ulama, di antaranya 4 imam mazhab, seputar apa? Apakah hukum cadar ini sunnah atau wajib saja? Tidak ada yang berpendapat mubah, makruh, bahkan haram. Tidak ada. Mereka silang pendapatnya seputar apakah cadar ini sunnah atau wajib bagi wanita. Tapi yang sekarang reaksinya seolah-olah anti sekali ketika melihat cadar.
Padahal kalau kita lihat hukumnya kita ambil saja yang sunnah. Berarti harusnya kan kita senang ada wanita mengerjakan sunnah. Ya kan harusnya senang kan. Tapi kayak seolah-olah anti sekali. Ya. Ini yang terjadi. Mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi mereka menolak apa yang dibawa, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Dan banyak sekali contohnya, ya. Banyak sekali contohnya. Di antaranya juga, di antaranya juga, iya, kalau kita membahas tentang dakwah, dakwah, hendaknya yang disampaikan awal kali, yang didakwahkan pertama kali Masalah apa? Masalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ajarkan kepada manusia tentang la ilaha illallah, bahwasanya sesembahan ilah yang hak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan langsung diajarkan kita itu harus berpolitik, kita itu harus masuk ke pemerintahan. Jangan masuk ke situ ya. Itu ranahnya kalau ilmunya apa sudah kayak bosan belajar ya. Jadi kalau sudah benar-benar kuat keimanannya, ketakwaan dia bermajelis sendiri dengan membahas itu. Adapun di awal kali dakwah ya hendaknya yang disampaikan ya masalah kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Agar Agar awal kali yang dia sampaikan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Setelah mereka mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu. Diurutkan. Kalau sudah tertancap pada diri seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah ketika disampaikan untuk beribadah ini dan itu, maka akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau langsung diajarkan tentang sholat, diajarkan puasa seperti itu, ya yang terjadi ya kalau sempat biasanya. Ya, kalau sempat, kalau waktu luang, kalau seperti itu. Tapi kalau sudah tertancap pada diri seorang bahwasanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan membaca buku. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah, pondasi dari Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ini dalam rangka menunjukkan bahwasannya Ka'bah ini dibangun di awal kali siapa? Nabi Ibrahim dan putranya alaihi wassalam. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasarat al-Ka'batu min bina'i Ibrahim bi amrillah. Maka dengan demikian yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Ta'ala. Wahaya kiblatu, dan itulah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wahum yunkiruna hada, dan mereka orang-orang Yahudi ini yang mengaku
mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengingkari ini. Mereka tidak mau apa? Mereka tidak mau Ka'bah ini menjadi kiblatnya, menjadi kiblatnya. Wa kadzalikal hajju, dan demikian juga haji min millati Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga ibadah haji ini termasuk dari ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hum yunkirunahu ma annahum yadda'una annahum ala millati Ibrahim wa ala dini Ibrahim. Dan mereka orang-orang Yahudi bersamaan dengan mereka ini, mereka orang-orang Yahudi, mereka mengingkari haji ini, tidak mau berhaji ke Baitullah. Tidak mau berhaji ke Baitullah. Bersamaan mereka ini mengaku bahwasannya mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an ankaru hada kullahu. Akan tetapi kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mereka kepada pengingkaran ini semuanya. Kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah. Mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, berhaji ke Baitullah. Menjadikan Ka'bah menjadi kiblatnya. Wukuf di Arafah. Mereka tidak mau. Padahal sebelumnya ajaran Nabi Ibrahim apa? Berhaji ke wukuf di Arafah. Mereka tidak mau. Yang mereka kerjakan hanya wukuf di Mina dan Muzdalifah, kemudian apa? Mereka pulang. Mereka kembali. Fal Ka'bah min mirasi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa tawajjuhu ilaiha bis shalah. Ka'bah ini merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menghadap Ka'bah tatkala salat. Menujunya tatkala haji dan umrah. Ini semua merupakan bagian termasuk dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi itu mereka menisbatkan diri mereka kepada agama Ibrahim, namun mereka mengingkari syiar-syiarnya. Mereka mengingkari syiar-syiar dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan inkonsistensi, kontradiktifnya mereka yang menakjubkan, yang sangat mengherankan. Mereka orang-orang jahiliyah. Mereka menisbatkan dirinya kepada agama Nabi Ibrahim, tetapi mereka mengingkarinya. Mereka menolak ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sekali lagi ini juga terjadi pada umat ini, umat Islam. Mereka menisbatkan dirinya mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, tetapi apa? Mereka menolak, mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan ada yang mengingkari sholat 5 waktu. Ada yang mengingkari sholat 5 waktu. Pernah ingat ada kelompok Qiyadah Islamiyah Ahmad Musaddiq. Ada yang ingat Qiyadah Islamiyah yang ada nabi namanya Ahmad Musaddiq di Indonesia. Dulu di awal-awal di Jogja, yang terkenal itu di Akakom yang banyak terkena virusnya. Itu belum mengakui kewajiban sholat 5 waktu. Katanya, karena baru awal-awal diutusnya Nabi ini Ahmad Musaddiq kan. Jadi belum ada kewajiban sholat, Jadi mereka ketika kita sholat jamaah, mereka cuma duduk saja di masjid itu.
tidak mau sholat karena belum ada kewajiban sholat. Ya. Ada aja orang-orang seperti ini, kelompok seperti ini. Ada aja. Mereka menisbatkan dirinya kepada agama Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka mengingkari, menolak ajaran yang dibawa Nabi SAW. Kemudian disebutkan di sini wa mithlu hada kullu man yantasibu ilal Islam. Dan yang semisal dengan ini, seluruh orang yang mengaku dirinya beragama Islam, ya disebutkan lagi di sini di buku ini. Yang menyerupai ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni semua orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Wa yarfudu ba'du ahkami, dan dia menolak sebagian hukum-hukum Islam. Kalladhi yaqulu anna muslim, seperti orang yang dia mengatakan saya ini muslim. Thumma yatufu bil kuburi wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Dia mengatakan saya muslim, kemudian dia tawaf di kuburan. Dia di suatu waktu dia tawaf di kuburan. Pernah lihat orang keliling putar-putar di kuburan orang soleh biasanya, orang yang dianggap soleh atau wali yang sudah meninggal, dia keliling tawaf. Ya, dia misalkan seperti Ka'bah, ya, dia tawaf di situ. Wa yad'uha, dan dia berdoa meminta ini orang soleh yang sudah meninggal ini, dia berdoa. Wa yatabarraku biha, dan dia juga meminta keberkahan, bertabarruk, meminta keberkahan, baik dengan cara yatamassah, dengan mengusap-usap kuburannya. Kuburannya itu diusap-usap, kemudian apa? Diusapkan ke tubuhnya, wajahnya, dalam rangka mendapatkan keberkahan. Tidak ada keberkahan secara dzatiyah ini yang bisa diambil kecuali dari zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ada keberkahan di sana yang bisa diambil. Sehingga ketika beliau berwudu, maka apa? Dikisahkan para sahabat berebut dengan air bekas wudu beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ada keberkahan. Bahkan keringat beliau diambil. Karena ada keberkahan. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu berwudu. Apakah ada yang berebutan? Tidak ada. Dari kalangan sahabat tidak ada yang berebutan dengan bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal beliau orang yang jelas dijamin masuk surga. Ini sekarang orang yang soleh, orang yang dianggap soleh, belum tentu masuk surga juga. Enggak ada nas, enggak ada dalam Quran hadis yang menyebutkan dia akan masuk surga, tidak ada. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang jelas dijamin masuk surga, tidak ada satupun sahabatnya yang berebutan untuk mencari keberkahan darinya. Nah, ini anehnya orang sekarang ya. Mereka berebutan keberkahan, kuburannya diusap-usap. Bahkan bekas air minumnya, gurunya dibuat rebutan untuk diminum, mencari keberkahannya. Adapun cium tangan nggak apa-apa ya, cium tangan dengan gurunya tidak apa-apa ya. Cium tangan guru tangan gurunya kemudian dicium tidak apa-apa. Bukan berlebihan dalam pengagungan. Tidak masalah. Nah, tapi ketika niatnya untuk mencari keberkahan ya jelas berbeda. Beda. Tapi sekedar cium tangan saja itu tidak masalah. Fa'idha qila lahu, maka apabila dikatakan kepada orang yang tadi mengaku muslim tapi dia
bertawaf di kuburan, kemudian dia mencari keberkahan, berdoa meminta kepada si ahli kubur tadi. Apabila dikatakan kepada dia hada syirkun, ini adalah kesyirikan. Syirik kayak gini. Fa innahu la yatahawwalu anhu. Maka apa? Orang tersebut apa? Tidak akan berubah darinya. Ya, tetap dia melakukan seperti itu. Bal yastamirru alaihi, bahkan terus menerus seperti itu. Tidak mempan. Bahkan wa yubghidu man naha anhu. Bahkan dia apa? Justru benci dengan orang yang melarang itu. Akan dimusuhi itu orang yang menasihati seperti itu. Ini yang terjadi, realita. Ya. Kalau kita menasihati misalnya orang yang datang ke kuburan dalam rangka untuk mencari keberkahan, kita nasihati, dia berdoa kepada wali yang sudah meninggal, ini syirik. Apa yang terjadi? Apakah akan manut langsung, alhamdulillah, jazakallah khairah, sudah menasihati? Enggak. Jadi apa? Jadi bulan-bulanan masa, bulan-bulan masa bisa dipukuli. Ini yang terjadi. Karena mereka apa? Salah satu penyebabnya karena kesyirikan yang mereka apa? Kesyirikan itu terjadi ketika seorang meyakini bahwasannya pencipta itu selain apa? Selain Allah, atau kalau dia berdoa, dia menyembah kepada berhala, patung, itu baru kesyirikan. Adapun kalau menyembah, meminta kepada orang yang mati, itu bukan kesyirikan. Seperti itu. Wa hada min at-tanaqudi fil intisab yantasibu ilal Islam wa yukhalifu fi a'zami sya'irihi wa huwa tauhid. Dan ini di antara bentuk kontradiktif, inkonsistensi di dalam penisbatan diri. Dia menisbatkan diri kepada Islam, akan tetapi dia menyelisihi Islam di dalam syiar-syiarnya yang agung, terutama dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid tadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang ke-33 yang terjadi pada orang-orang jahiliyah, yang mereka menisbatkan dirinya kepada agamanya Nabi Ibrahim, tetapi mereka menolak, mengingkari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicontohkan tadi apa? Haji ke Baitullah atau wukuf di Arafah. Mereka tidak mau mengerjakannya. Kemudian kita apa? Mengambil ibrah, pelajaran bahwasannya begitu juga bisa jadi terjadi kepada umat ini, orang Islam. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah. Kita menisbatkan diri kepada Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita justru menolak, mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pentingnya kita belajar, kita bermajlis ilmu, kita jadi mengetahui apa saja syariat dalam Islam ini. Jangan cuma melihat apa nenek moyang kita dulu. Orang kalau biasanya kan penilaiannya kan orang-orang tua kita, karena di masyarakat kita ketika ada kayak yang baru langsung apa ini? Seperti awal-awal dulu ketika apa celana cingkrang, ini sudah apa responnya, Insya Allah ya. Tapi sekarang alhamdulillah ketika kajian sudah di mana-mana mereka tahu, mereka jadi tahu tentang hukum apa celana atau kain di atas mata kaki. Ya masalahnya cuma mereka, masyarakat kita ini apa tidak mau belajar saja. Karena masalah di atas mata kaki, celana di atas mata kaki ini kan banyak disebutkan para ulama, bahkan Syafi'i, bahkan
ulama yang lainnya. Imam Nawawi menyebutkan di Riyadhus Shalihinnya tentang masalah kain di atas mata kaki ini. Ini buku yang dikenal di masyarakat, Riyadhus Shalihin. Cuma karena mereka nggak mau baca ini Riyadhus Shalihin, cuma tahunya dari gurunya, dari ustadznya saja. Padahal gurunya ketika membahas ini nggak dibaca, dilompati saja. Iya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, yang kita baca di pertemuan petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Tidak perlu ada tanya jawab kan? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Belajar itu pelan-pelan saja, nggak usah dicari-cari masalah. Masalah ketika datang itu baru ditanyakan saja, jangan dicari-cari. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.